jangan terlalu jauh. Kita mau bahas piramid part 2 Siap. tentang batuan yang ada. Sebelum kita mengambil hikmah di balik bangunan yang tinggi. Jadi gimana Syukurah? Jadi batu ini, piramid ini dibangun menggunakan batu kapur. Batu kapur dengan berat satu blok batunya mencapai 2 ton. Dan total semuanya ada di 2,5 juta batu. Memiliki ketinggian 140-an meter yang dibangun dengan tanpa teknologi apapun. Kita bisa membayangkan bahwa batu yang sebesar tubuh manusia persis sebesar ini didatangkan dari kota yang namanya Aswan, Luxor, itu memiliki jarak tempuh sekitar 10 jam jika menggunakan kendaraan. 10 jam menggunakan kendaraan. Nah, Namun sementara ini pada manual. zaman dahulu manual. Nah, itu kita kebayang. Iya. Sejauh- Ini soalnya ini perintahnya jenderal ini. Iya, betul sekali. Perintahnya raja. 1000 Ya, kilometer. Raja Firaun. 1000 kilometer ditempuh dengan tanpa teknologi apapun. Jadi dulu tuh kalau Firaun sudah nyuruh Oke. itu sudah samina wa ta'na. Betul Jadi sekali. dulu ada asisten ahlinya beliau, birokratnya. Dalam ilmu politik itu ada namanya Haman. Betul. Haman sekali. ini kalau sudah dapat perintah itu nggak bisa nolak gitu. Betul Ya, sekali. nggak bisa nolak. Nah ini eksekutornya itu Eksekutornya, Ya. arsiteknya. Iya, Haman ini. Luar biasa. Nah, zaman tersebut dengan jarak tempuh yang sejauh itu, Iya. kita bisa melihat seberapa dikdayanya Raja Khufu atau Fir'aun pada zaman dahulu. Iya. Ada beberapa kaul bahasa kita yang berpendapat bahwa pengambilan batunya itu menggunakan kapal yang tadi kita lihat replikanya Iya, iya, kecil iya. tadi. Aslinya besar sebesar ya logika kita untuk menampung atau Batu membawa batu sampai sebesar ini. 2,5 juta. Betul sekali. Nah, dialirkan menggunakan aliran Sungai Nil yang ada. Jadi sangat bermanfaatnya Sungai Nil yang ada itu bagi masyarakat Sejak Mesir dahulu ya? sejak zaman dahulu 2600 sebelum Masehi. Nah, kira-kira seperti itu sekelumit Dan kisah. nanti kita akan lihat langsung apa namanya batu ini ukurannya Seperti apa, segede apa nanti kita bisa melihat dan menyentuh langsungnya di sana bagian kiri. Nanti kita bisa melihatnya secara langsung, menyentuhnya secara langsung seperti saya. Suaranya aja nanti saya video. Terus kemudian ada call yang satunya lagi, yaitu pemindahan batunya menggunakan kayu-kayu bulat, balok-balok kayu-kayu Didorong gitu bulat, ya? kemudian didorong menggunakan balok batu lingkaran yang ada di bawahnya. ya Didorong satu persatu, dipindahkan satu persatu dengan teliti, dengan hati-hati, kemudian diangkat. Nah, semakin tidak logis lagi bagaimana cara mengangkatnya ini ke atas, itu yang semakin tidak logis lagi. Batu sebesar ini, batu bayangkan sebesar coba. ini, setinggi bahu manusia. di atas saya ini kalian sudah setinggi saya ini. Nah, ukurannya ini. Satunya itu 2 ton. Bagaimana cara mengangkat ini hingga ke atas? Ini tinggi sekali, sangat tinggi sekali, dan tidak mengalami guncangan apapun setelah 4.500 tahun hingga sekarang masih utuh. Itulah kemudian di sini kita mengambil hikmahnya ya. Terkadang kekuasaan itu ya membuat seseorang itu merasa lebih. Ya. Terkadang seseorang itu terlupa ya. Kalau apa yang dia bisa buat itu sebenarnya adalah sebuah karunia, sebuah kejadian yang terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Firaun siapa tadi apalagi istilahnya nama Firaun yang buat? Oh, Fir'aun yang pertama namanya Fir'aun Khufu. Ya, Khufu ketika mendirikan ini, membuat ini, ya, itu pun atas perintahnya dipanggil Haman. Merasa bahwa inilah aku yang bisa membuat gitu.
Sehingga sombongnya itu lahir dan dia menolak Tuhan yang dikabarkan diberitakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, oke. Hikmah di balik ini Betul sekali. kekuasaan terkadang memang membuat kita membuat seseorang itu lupa diri gitu. Iya betul. Terus manfaat yang kedua atau tujuan yang kedua dibangunnya ini adalah sebagai tempat pemakaman dirinya sendiri. Jadi dia beranggapan bahwa saya akan hidup kekal selama-lamanya. Maka saya harus ditempatkan di tempat yang tidak akan hancur selama-lamanya juga. Maka dibangunkan ini supaya pikiran dia, saya akan tetap ada di dunia ini selamanya. Bahkan setelah mati pun saya tetap ada. Namun nyatanya ya dia meninggal, dan bukti peninggalan ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita. Tidak ada yang kekal abadi. Nah, makamnya ini adalah makamnya. Sedangkan di mana kita bisa melihat muminya nanti di part selanjutnya. Iya. Baik, kita dilihat ya ke atas. Oke. Ya. Atau tiba-tiba jadi YouTuber tuh Nah, gimana iya. ceritanya? Kasih.